kasih atas telah menyediakan waktunya untuk kesempatan pagi hari ini. Kita tidak padat nih, jadi habis RAT dan berkenan duduk sebentar untuk mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kali ini saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semuanya, tapi sekedar berbagi apa yang sudah saya peroleh di pendidikan calon guru penggerak ini, gitu. Jadi kita sifatnya adalah saling sharing seperti itu, ya. Adapun yang akan saya sampaikan adalah aksi nyata, ini wujud aksi nyata saya. Jadi diseminasi saya menularkan, berbagi kepada Bapak Ibu semuanya itu tentang penyebaran dan pemahaman budaya positif itu yang terbenak di benak kita semuanya ketika bicara masalah budaya positif. Tentunya ada program di sana, ada apa saja yang harus dilakukan seperti itu. Dan mari kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta masing-masing, seperti itu. Adapun konsep budaya positif itu ada 6, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi paradigma belajar itu sudah berubah seiring berjalannya waktu, tidak seperti yang dulu gitu. Kemudian ada disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia. Ini nanti akan kita bahas bersama-sama. Mohon maaf, salah teknis. Ya, saya ulangi, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita nanti akan membahas 6 ini. Jadi perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi. Nah, apa itu restitusi nanti akan saya bagikan, gitu. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran paradigma baru, gitu. Pembelajaran dengan paradigma baru dalam hal ini itu dirancang dengan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dari tiap tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, kita tahu semuanya profil belajar Pancasila ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Intinya seperti itu. Jadi apapun yang akan kita lakukan nanti muaranya ke profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Ia bertuhan, ia berakhlak mulia, kreatif dan lain sebagainya. Kemudian disiplin positif. Apa yang di benak kita semuanya jika mendengar kata disiplin?
Jadi pastinya tepat waktu gitu misalnya. Bentar. Nah, saya ulangi, jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk mewujudkan kesadaran murid untuk melakukan sesuatu. Nah, ini poinnya di sini, tanpa sogokan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Jadi murid itu dengan sadar tanpa keterpaksaan itu melakukan disiplin pada dirinya sendiri, seperti itu. Nah, ada beberapa motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu semuanya. Motivasi itu tentunya dorongan yang timbul dari diri sendiri. Nah, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi motivasi perilaku manusia itu salah satunya adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Tentu kalau ini diterapkan di murid kita adalah nanti murid akan melakukan disiplin dari diri mereka. Jadi yang dimaksud di sini adalah ekstrinsik. Jadi ada intrinsik dan ada ekstrinsik. Jadi yang mempengaruhi murid di luar itu banyak untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ini. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu punya kecenderungan untuk menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman, dan mendapatkan imbalan gitu. Nah, dalam kasus ini murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Kalau saya melakukan ini pasti nanti saya akan mendapatkan ini, seperti itu. Jadi ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi yang di luar dari diri siswa sendiri, gitu. Jadi bukan dari dalam. Karena kayak hukum sebab akibat itu. Karena saya melakukan ini, maka saya berharap mendapatkan ini. Jadi bukan kesadaran dalam diri siswa. Itu. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia itu cenderung menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Sebenarnya manusia itu semua baik. Mereka sadar bahwa ini baik, ini tidak, gitu. Jadi kalau dalam kasus ini murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dalam dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kalau di kelas saya itu biasanya saya tanya terlebih dahulu ketika masuk ke dalam kelas, entah itu istirahat pertama atau kedua, saya selalu menanyakan ini, kebaikan apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Saya selalu bertanya seperti itu. Jadi agar apa? Agar mereka itu sadar bahwa saya itu berbuat baik karena kewajiban saya. Saya itu berbuat baik karena memang saya menyadari bahwa itu baik, seperti itu. Jadi ada ekstrinsik, ada intrinsik. Motivasi perilaku manusia sekali lagi ada dua, ada ekstrinsik, ada intrinsik, seperti itu.
Saya harap Bapak Ibu semuanya nggak ngantuk ya. Jadi apa namanya, kita tadi udah RAT itu apa namanya memakan waktu yang cukup lama, dan saya minta izin nanti untuk berbagi sebentar gitu, dan terima kasih sekali atas ketersediaan dirinya seperti itu. Nah, konsep disiplin itu ada dalam pendekatan restitusi. Jadi saya dulu Bapak Ibu semuanya nggak tahu bahwa restitusi itu apa, bahwa di otak saya itu nggak ada kata-kata apa namanya, kosakata tentang restitusi itu nggak ada. Saya pikir restitusi itu apa, tapi ini menurut saya impact terbesar dalam saya dalam mengikuti CPG ini Bapak Ibu semuanya. Saya jadi sadar betapa pentingnya restitusi itu, betapa krusialnya kita dalam menangani kasus-kasus yang terjadi dalam anak. Kita lihat sebentar. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat gitu. Ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak itu kita latih dengan bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Contoh kasus misalnya anak berantem dengan temannya gitu. Jadi bukan apa yang bukan kita itu dalam restitusi ini. Jadi bukan memberikan hukuman untuk menebus kesalahan, tapi kita ajak berdiskusi, kita ajak anak itu sadar bahwa kamu itu salah dan ayo belajar dari kesalahan ini, seperti itu. Kemudian memperbaiki kesalahan. Jadi ciri-ciri restitusi itu memperbaiki kesalahan. Kesalahan apa yang dilakukan oleh murid, kita coba tidak mengejudge, tapi kita perbaiki bersama-sama gitu. Kemudian tawarkan bukan paksakan perasaan gitu. Seperti contoh misalnya anak berkelahi tadi, kita tawarkan dulu kira-kira kamu itu melakukan ini salah atau enggak. Kita ajak berdiskusi pelan-pelan dulu. Kemudian tawarkan kira-kira apa yang akan kamu lakukan setelah kamu melakukan kesalahan ini gitu. Kira-kira pelajaran apa yang akan kamu ambil dari sini, dan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini, seperti itu. Jadi ditawarkan aja, bukan dipaksa. Kamu harus gini, kalau kamu udah berkelahi, kamu harus push up, kamu harus lari ke lapangan, bukan seperti itu gitu. Nah, yang selanjutnya adalah ciri-ciri restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi refleksi diri, merefleksikan dalam diri anak. Sekali lagi restitusi ini mengajak anak untuk berpikir, Bapak Ibu semuanya, untuk lebih dewasa dalam menyikapi kesalahan yang telah dia buat, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita harus tahu kebutuhan dasar yang mendasari tindakan siswa itu apa. Sebab mereka berkelahi itu karena apa? Kita tarik alurnya pelan-pelan seperti itu. Misalnya berkelahi karena mengolok-olok temannya atau berebut apa gitu. Kita tarik pelan-pelan, kebutuhan dasarnya itu apa. Jangan dijudge sekali lagi. Anak itu
benar mereka salah, tapi biar mengerti dari diri mereka sendiri bahwa oh sebenarnya ini salah, sebenarnya ini wajar ketika dilakukan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, tapi ayo kita belajar seperti itu supaya tidak mengulangi lagi. Gitu. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Dicari solusinya, dicari motivasi dalam diri anak sehingga dia sadar bahwa itu tindakan yang salah dan tidak akan dia ulangi lagi. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, saya berikan contoh yang lebih real. Jadi contoh kasus ini ada siswa yang sering tidak membuat PR. Yang pertama ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Masing-masing ada bedanya. Dan dari contoh ini saya harap Bapak Ibu semuanya itu lebih paham. Kira-kira kalau misalnya anak membuat kesalahan itu win solutionnya seperti apa? Nah, ini antara tiga ini. Kalau hukuman itu guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas selama 10 menit. Jadi kamu gak mengerjakan PR, kamu di depan kelas 10 menit berdiri. Kemudian kita punya kecenderungan misalnya untuk marah gitu. Guru marah dan membuat murid menjadi takut. Itu hukuman. Dan itu bukan solusi yang tepat seperti itu. Kemudian konsekuensi. Nah, ini perbedaannya adalah guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR 3 kali lipat. Gitu. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, efeknya seperti itu. Ketika konsekuensi itu diberlakukan, ada sebab, ada akibat, maka sikap guru itu punya kecenderungan tegas dan murid menghormati peraturannya. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas pada dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Jadi kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa yang peraturan kelas apa yang kita sepakati bersama dalam diri murid-murid itu. Misalnya kayak tidak mengerjakan PR maka akan ini misalnya gitu. Mereka punya keyakinan sendiri, peraturan yang mereka buat mereka jalankan sendiri gitu. Kita selesaikan masalahnya dengan keyakinan kelas itu. Jadi apa yang mereka percayai, apa yang mereka yakini itu nanti akan menjadi solusinya seperti itu. Kemudian guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Kayak layaknya bestie tapi ada batasan-batasan tertentu, yaitu murid dan guru seperti itu. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal itu ini akan menerangkan Bapak Ibu semuanya tentang buruknya sebuah hukuman dan penghargaan gitu. Ini saya dapatkan dan sangat tercerahkan sekali. Jadi hukuman itu cenderung menyakitkan. Jadi menyakitkan murid, membuat murid tidak nyaman, murid takut dan memaksa murid. Jadi murid itu punya lanjutnya adalah murid itu punya kecenderungan untuk menyembunyikan kesalahannya, gitu. Jadi karena takut akan hukuman yang akan diberikan, maka murid cenderung bersembunyi-sembunyi sehingga tidak terbuka, gitu.
Akibatnya yang terakhir adalah murid menjadi rendah diri, gitu. Nah itu hukuman. Jadi saya sarankan untuk mulai saat ini tinggalkanlah hukuman ini. Kemudian yang selanjutnya adalah penghargaan. Penghargaan itu ini mungkin nanti bisa kita diskusikan, gitu. Tapi dalam beberapa dalam beberapa praktek itu untuk di penghargaan ini cenderung tidak efektif. Cenderung tidak efektif itu maksudnya nanti impactnya itu nggak terlalu besar seperti itu. Kemudian merusak hubungan, rasa iri antar teman. Misalnya siapa yang dapat menjawab soal perkalian ini nanti Pak Guru kasih permen, gitu. Yang dapat permen asik-asik aja, yang nggak dapat itu irinya minta ampun, gitu. Saya juga sebenarnya bisa Pak, tapi kalah cepet aja, gitu. Jadi muncul rasa iri, gitu. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi murid itu paling yang dapat itu aja nanti, gitu. Paling yang ringin itu saja, sehingga mereka punya mental block bahwa saya itu bodoh, saya itu tidak berbakat, gitu. Jadi maka saya cenderung tidak ada rankingnya sebaiknya, gitu. Kita menganggap bahwa murid itu semuanya juara di bidang masing-masing, gitu. Nilai itu adalah hanya sebuah angka, tapi mental anak, kemudian rasa percaya diri anak itu sangat susah untuk membangunnya, dan itu salah satunya. Dan menghukum dengan sistem ranking, ini yang saya sebutkan tadi. Yang terakhir adalah merampas hak dan menghargai dirinya. Hak itu adalah apa yang harus kita dapatkan, dan merampas harga dirinya, merampas haknya dan dalam menghargai dirinya, gitu. Jadi anak itu cenderung punya tidak kepercayaan diri dalam menghargai dirinya, dalam self rewardnya itu. Nah, kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu tentunya yang kita butuhkan dan manusia butuhkan. Jadi manusia itu punya kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, dan penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ini. Kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah apa yang dipercayai murid-murid. Jadi murid itu membuat tata tertibnya sendiri, apa yang mereka yakini, gitu. Kalau murid saya itu saya bebaskan untuk ketika musim hujan, kalau sepatunya basah ya berarti nggak usah, boleh memakai sandal, gitu. Kemudian murid saya itu juga saya bebaskan untuk misalnya boleh tidak memakai seragam pada waktu itu. Misalnya seragamnya merah putih karena basah, itu saya bebaskan untuk memakai seragam lain, jadi nggak masalah. Saya cuma berharap bahwa nanti jangan ada murid itu yang tidak masuk hanya karena seragam, gitu. Kasihan sekali. Jadi saya buat keyakinan kelas sefleksibel mungkin. Murid itu bisa nyaman belajar
di kelas seperti itu. Nah, bagaimana menentukan keyakinan kelas? Ada beberapa cara atau tips untuk menentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan. Jadi buat yang sesimpel mungkin, yang seabstrak mungkin. Jadi jangan menggunakan diksi atau kata-kata yang sulit dicerna untuk anak. Gitu. Buat aja misalnya tidak telat masuk kelas maka akan gini, gitu. Tidak mengerjakan PR maka harus gini. Itu aja yang simpel-simpel aja. Nah, yang kedua adalah berupa pernyataan universal yang umum, gitu. Jadi buat sesimpel mungkin, buat pernyataan yang umum. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif itu dalam artian semua kegiatan yang bermuaranya itu baik maka harus dijadikan keyakinan kelas. Misalnya saling menghormati antar teman, misalnya gitu. Saling tolong menolong dalam membersihkan lingkungan sekolah, seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 4 adalah sedikit saja agar mudah dipahami. Kemarin saya coba untuk membuat keyakinan kelas ada 10. Nah, ada 10 itu aneh itu masih ada yang tambah. Saya bilang cukup, gitu. Ini aja nanti kita sepakati bersama, kita lakukan dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Yang kelima adalah sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan terakhir, semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Jadi bukan kita yang membuat, tapi biar murid-murid yang menyepakati. Nah, ini contoh praktek pembuatan keyakinan kelas seperti ini, gitu. Jadi guru memfasilitasi, kemudian murid menulis apa keyakinan kelas yang diusulkan, kemudian nanti kita diskusikan bersama mana yang harus dicopot, mana yang sama. Misalnya ada yang sama kan, ya. Ada yang sama atau sedikit mirip, kita singkirkan dulu, kita sepakati yang paling universal, yang paling umum, gitu. Kemudian kita masuk ke materi 5 posisi kontrol. Jadi guru itu punya 5 posisi ini. Yang pertama menghukum, membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga tenang, keempat memantau, kelima manajer. Saya bacakan secara sekilas karena ini definisinya sudah cukup gamblang untuk dipahami. Yang pertama adalah menghukum. Seorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian yang ketiga adalah guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi formal, secara formal. Lalu monitor dan pemantau. Monitor berarti mengawasi. Yang terakhir adalah manajerial. Jadi menunjukkan rasa tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah lebih ke mentor, di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan semua yang dilakukannya atau kesalahan yang dibuat, seperti itu. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol ini saya berikan contoh yang lebih konkret, Bapak Ibu. Saya sajikan kasus bagaimana
jika siswa itu sering tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, yang pertama adalah menghukum. Menghukum itu mematuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ya memang ini anak harus dihukum karena memakai atribut lengkap saat upacara. Itu kalau posisi menghukum. Nah, kalau kita di posisi membuat rasa bersalah, maka kita akan berbuat beberapa kali guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa pada kamu, jadi buat mereka itu seolah merasa bersalah. Berapa kali lagi bu guru atau pak guru harus memperingatkan kamu bahwa atribut itu harus lengkap saat upacara. Bu guru sangat kecewa kepada kamu. Nah, ini posisinya adalah membuat rasa bersalah. Kemudian kalau kita di posisi teman, itu ayolah yang tertib, buat bu guru sama pak guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, tapi kamu salah ya. Gitu. Jadi kita nanti bebas memilih kita di posisi apa, Bapak Ibu semuanya. Yang terpenting adalah sekali lagi yang saya terangkan, pilih win solusinya. Gitu. Kemudian kalau posisi pemantau, kita di posisi pemantau itu diksi yang dilontarkan, misalnya kamu sudah melanggar apa, peraturan dan konsekuensi apa yang akan kamu terima. Gitu. Jadi anak itu mikir, oh aku itu salah, berarti dia teringat kalau kita membuat kesalahan, maka saya akan menerima ini. Seperti itu. Yang terakhir adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi manajer ini lebih ke tadi, restitusi tadi. Seperti itu. Jadi sekali lagi kita sebagai guru itu punya 5 posisi kontrol. Terserah Bapak Ibu mau yang mana. Gitu. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Restitusi itu ada 3 tahapan Bapak Ibu semuanya. Jadi restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas itu, ini saya berikan contoh diksinya gitu. Jadi ketika anak membuat kesalahan, maka Bapak Ibu semuanya nanti diksinya adalah tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat kesalahan. Kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi. Yuk kita cari solusinya bareng-bareng. Seperti itu menstabilkan identitas. Jadi ketika anak sekolah bukan langsung jeda. Ya. Yang pertama adalah ya itu tadi, kita bukan mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusinya. Pak guru sama bu guru itu juga pernah membuat kesalahan. Yuk kita perbaiki. Nah yang kedua adalah validasi kebutuhan gitu. Yang di sini adalah seseorang tidak pernah mengambil pilihan terburuk. Seseorang bisa melakukan hal yang lebih buruk. Isinya misalnya seperti ini, Pak Guru berterima kasih kepadamu karena kamu itu ketika bertengkar dengan temanmu, kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk, misalnya kamu memukul dia pakai batu atau gimana gitu. Nah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini dikembalikan ke keyakinan kelas tadi. Makanya pentingnya keyakinan kelas itu di sini. Jadi nilai-nilai apa yang bisa kita ambil, kemudian konsekuensi apa yang akan kita terima. Jadi solusinya seperti apa ya kita cari bersama-sama.
Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas ketersediaan dari saya untuk sharing. Barangkali ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Monggo. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Saya sadar Bapak Ibu semuanya sudah capek, gitu ya. Jadi kita akhiri saja pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dari saya akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.